Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mata kuliah Sistem Nirkabel bersama saya Firly Taufikur Rahman dan Ihsan Saiful Hadi. Di sini kami akan menerangkan atau mensimulasikan tentang manet routing. Manet routing ini apa? Manet routing itu manet routing itu adalah kepanjangan dari Mobile Ad Hoc Network. Jadi itu apa? Manet adalah sebuah jaringan tanpa kabel yang terdiri atas node-node yang bergerak secara acak. Node itu apa? Node ini maksudnya host atau device ya. Kemudian node-node dalam jaringan ini berfungsi juga sebagai router yang bertanggung jawab untuk mencari dan menangani rute ke setiap node di dalam jaringan. Itu. Jadi dikarenakan node-node ini bergerak secara random atau acak ya, dan bergerak sangat cepat, diperlukanlah sebuah protokol routing untuk menentukan rute antar node agar setiap node itu dapat berkomunikasi dan bisa bertukar informasi. Makanya di sini dibuat Mobile Ad Hoc Network untuk itu. Jadi next. Nah, GPSR ini apa? GPSR itu adalah Greedy Perimeter Stateless Routing. Ini merupakan sebuah metode dari Manet ya, Mobile Ad Hoc Network. Ini itu sebagai metode tambahan untuk membantu menemukan rute ya. Di sini digunakan greedy forwarding seperti itu. Mungkin seperti itu aja, Pir. Ya, Langsung ke demonya aja. langsung ke demo mungkin sebentar. Nah, ini untuk demo saya sendiri. Pertama host yang digunakan itu di sini yaitu 20 host dari host 0 sampai host 19. Juga di sini menggunakan konfigurator, terus ada juga radio medium, terus ada skenario manager. Nah, untuk dari apa saja sih yang ada di dalam host-hostnya itu bisa dilihat di sini terdiri dari 4 layer. Layer di sini itu termasuk ke dalam layer model OSI. Nah, yang pertama ada link layer. Link layer ini yaitu yang digunakan itu WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, di link layer ini nanti setiap data akan dikirimkan, dan juga dari link layer inilah si data diberi MAC address, dan juga di link layer inilah si data itu disatukan gitu. Atau si yang paket-paket dipisah-pisah itu disatukannya di link layer. Nah, selanjutnya ada juga network layer yang digunakan yaitu IP versi 4. Nah, di IP versi 4 ini data-data yang akan dikirimkan itu diberi alamat untuk setiap host. Jadi masing-masing diberi alamat berbeda tergantung datanya. Nah, selanjutnya pada transport layer yang digunakan yaitu UDP, yaitu pada transport layer juga data-data yang akan dikirimkan itu dipecah menjadi beberapa paket. Jadi selain dipecah menjadi beberapa paket, tentunya paket tersebut akan dikirimkan bersama alamat-alamat dan indeksnya. Misalkan seperti paket yang pertama, paket kedua untuk alamat yang sama, itu tergantung indeksnya. Mungkin seperti itu. Terus yang layer terakhir yaitu application layer, ini layer paling luar. Terus juga selain layer-layer tersebut, ada yang digunakan itu ada status. Di sini ada status ini itu untuk menandakan hostnya apakah dia statusnya up atau statusnya down. Terus juga ada mobility di sini itu yaitu untuk menentukan si posisi dari si hostnya. Di sini posisi dari hostnya contohnya di 533,197. Selain posisi ada juga ini vector atau mungkin velocity, gerakan. Jadi kalau misalnya hostnya gerak, dia CP ini akan bertambah. Terus
Terus juga ada interface table. Mungkin seperti itu di dalam di inti dari si hostnya. Mungkin sekalian disimulasikan. Nah, untuk yang pertama, host dimulai pada host 13 akan mengirimkan GPSR beacon. Nah, pengiriman GPSR beacon ini tidak hanya dilakukan oleh host 13, tetapi dilakukan oleh host-host yang lain. Nah, gunanya GPSR beacon ini untuk mengetahui posisi-posisi dari setiap host atau setiap node. Maka dari itu GPSR beacon ini harus sinyal GPSR beacon ini harus dikirimkan oleh setiap node-nya. Bisa dilihat di sini ada satu node yang dia itu statusnya down. Nanti akan disimulasikan ketika dia up. Ketika statusnya down, si node ini tidak akan bisa mengirimkan sinyal GPSR beacon. Tetapi kalau statusnya dia up, maka dia dapat mengirimkan maupun menerima sinyal GPSR beacon. Kita lanjut ke detik 10. Nah, pada detik ke-10, node yang host 0 yang statusnya down tadi, dia akan berubah menjadi statusnya up. Pada perubahan node tersebut akan mempengaruhi kepada node yang lain, sehingga node yang lain harus mengirimkan kembali sinyal GPSR karena terdapat adanya perubahan dari node tersebut. Nah, setelah yang lain mengenali, setiap host akan mengirimkan sinyal request ke semua node yang lainnya. Nah, setelah itu node yang menerima sinyal request tersebut akan memberikan sinyal balasan, atau apakah dia itu node tersebut menyala atau statusnya up atau down. Mengirimkan sinyal, node yang pertama ini akan mengirimkan WLAN ACK atau Wireless Local Area Network acknowledge. Nah, acknowledge ini dikirimkan ke semua host agar untuk mengetahui posisi-posisi dari si node atau host yang lainnya. Begitu ya, Mas Isan? Iya, betul. Jadi WLAN acknowledge ini sebagai confirmation dari transmitter ya, apakah ini sampai sinyalnya. Itu. Setelah WLAN acknowledge dikirimkan, selain itu juga akan mengirimkan sinyal ping ke setiap node yang lainnya dari transmitter. Dari node yang lainnya juga akan mengirimkan hal yang sama, yaitu WLAN acknowledge dan juga untuk pingnya. Mungkin seperti itu, Mas Isan. Ya, baik. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan dari simulasi mannet GPSR ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.